Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Riza Hairunisa, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Pendidikan gratis untuk kaum duafa. Komunitas foto levitasi hore. Mahalnya biaya pendidikan membuat banyak orang tua tak mampu menyekolahkan anaknya. Tingginya angka putus sekolah menggugah beberapa institusi untuk membangun sarana dan fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah pondok pesantren gratis khusus kaum duafa yang berlokasi di Tanjung Priok ini. Di tempat ini anak-anak putus sekolah bisa menuntut ilmu gratis tanpa biaya sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah merupakan wadah untuk menimba ilmu. Namun, tak semua anak dapat merasakan pendidikan di bangku sekolah. Mahalnya biaya membuat banyak orang tua tak mampu menyekolahkan anaknya. Namun, berbeda dengan para siswa di Pondok Pesantren Duafa berprestasi Nurul Jalal. Meski tak mampu secara finansial, mereka mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan. Ya, baik. Basis terbentuk ini untuk pembinaan alokasi dana untuk kegiatan pembinaan keagamaan. Jadi memang khusus untuk setiap tahunnya itu kami mengalokasikan dana ke Nurul Jalal ini Pondok Duafa, alhamdulillah. Ya, di antara program yang besar yang Nurul Jalal ini yang sangat besar. Karena memang perhatian kami orang miskin, orang yang perlu membantu pendidikan, perlu biaya dana, siapa lagi yang membantu kalau bukan kita yang berbuat. Iya, di Pondok Pesantren Duafa Nurul Jalal ini, target kita adalah mereka dari kalangan duafa ya, orang marginal, mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Memang target kita yang utama adalah masyarakat Jakarta Utara. Kemudian karena kuota yang kita siapkan itu ternyata belum mencapai target, kita melebarkan ke DKI. Belum lebar, nggak mencapai juga kita luas sampai luar DKI Jakarta. Alhamdulillah memang sampai saat ini santri kita itu ya di samping dari Jakarta, Jabodetabek, bahkan dari luar Jakarta juga ada. Dari Indramayu, bahkan dari Sumatera, Riau pun ada. Itu kami berharap bahwa masyarakat mengetahui program ini karena kami berharap program yang merupakan binaan basis MUI Jakarta Utara ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Semakin banyak yang merasakan, kami semakin senang bahwa program ini betul-betul dirasakan masyarakat banyak. Berlokasi di Jalan Warakas 5, RT 05 RW 07, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pondok berprestasi ini memiliki fasilitas yang mumpuni untuk para santri. Yang ada di sini, pertama bahwa kita punya gedung 3 lantai ini, lantai 3 itu asrama. Kita punya asrama itu ada 4 kamar dan target kami memang sebenarnya maksimal itu 90 anak. Per kelasnya 30 sementara ini dan alhamdulillah sudah mencapai 50% dari target yang kita tetapkan. Kemudian lantai 2 itu ada ruang kelas dan kantor di mana mereka setiap hari belajar. Ya, kita punya masjid yang mereka sholat berjamaah dan juga ya murojaah deres, nyiapin setoran hafalan setiap harinya itu di masjid. Karena di sini mereka setiap hari itu setoran 5 ayat. Jadi masjid dan
asrama yang ada betul-betul dimaksimalkan di sini. Tenaga pengajar di sini jumlahnya 30 orang kurang lebih. Di aliyah saja itu kurang lebih ada hampir 20 guru. Kemudian di madrasah dini ada sekitar 6 orang, dan asrama yang mendalami membidangi Al-Quran sekitar 4 orang. Jadi semua tenaga pengajar ada 30 kurang lebih di sini. Ya tentu ditambah dengan pengurus dan juga tenaga karyawan dan staf yang ada di sini. Di bangunan 3 lantai ini, para santri digembleng agar menjadi manusia yang berakhlak, agar kelak dapat menjadi contoh dalam bertutur dan berperilaku. Beragam aktivitas pun dilakukan para santri. Tampil di depan mimbar bak dai profesional, para santri mampu berdakwah dalam 3 bahasa. Marawis menjadi salah satu kegiatan para santri mengisi waktu luang. Ada macam-macam Pak pelajaran di sini, dari adanya asrama, terus madrasah aliyah sama madrasah diniyah. Kalau madrasah aliyah itu dari segi formalnya, kalau dari segi non formal madrasah diniyah seperti pelajaran memperdalam agama gitu. Kalau misalnya madrasah aliyah pelajaran umum seperti MTK, fisika dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga bukan hanya belajar seperti itu. Di pondok ini juga sangat mengajukan sekali pada ilmu Al-Quran. Di sini target harus menghafal 5 juz. Dan di sini baru ada yang hafal 3 juz. Asal saya dari Bogor. Saya sekolah di sini dikasih tahu oleh saudara. Iya. Tanpa ada biaya, gratis. Soalnya di sini kan dibayar oleh donatur ya sama Bajis. Dengan adanya sumbangsi pendidikan ini, diharapkan angka putus sekolah akan berkurang. Harapan ke depan berharap pertama siswanya masyarakat bisa tertarik ke sini, ya, lebih banyak lagi datang ke Pondok Duafa karena memang siswa di sini gratis. Ya. Alhamdulillah kegratisan ini memang awal mulanya dari basis. Pada tahap kedua ini kita mencoba dan insya Allah berharap ke depannya Nurul Jalal bisa mandiri. Ya, basis hanya bisa memberikan pengantar. Kalau dia sudah berhasil, kita berharap ke tempat yang lain, kita mencari tempat yang lain lagi, kita adakan pembinaan. Harapan kami masyarakat bisa lebih memperhatikan namanya Yayasan Pondok Duafa, bisa silaturahmi ke Pondok Duafa, melihat keadaan yang ada di Yayasan Pondok Duafa ini. Harapan kami untuk para santri, karena santri ini berasal dari kaum duafa atau rakyat kecil, dan telah banyak kita ketahui bahwa orang-orang besar, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang besar itu berawal dari orang yang tidak mampu, bahkan yatim. Maka saya di sini Pondok Duafa Nurul Jalal ini menampung kaum duafa, bahkan ada yang yatim. Meskipun mereka yatim dan duafa, harapan kami mereka kelak bisa jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang diidolakan dan dibanggakan dalam kebaikan di dunia dan di akhirat dengan bermodalkan Al-Quran. Karena ada dalam satu hadis, siapa yang ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, man aradad dunya fa'alaihi bil Quran. Dalam satu versi yang lain fa'alaihi bil ilmi. Ada yang dalam redaksi yang lain, orang yang ingin meraih dunia maka harus dengan Al-Quran, ingin meraih akhirat maka dengan harus Al-Quran, dan orang yang ingin meraih kedua dunia, akhirat juga harus dengan Al-Quran. Itulah harapan kami dengan fondasi mereka Al-Quran. Maka harapan kami setelah di Al-Qurannya kuat, akidahnya kuat, maka tinggal dikembangkan dengan segala macam ilmu yang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka nanti akan jadi santri yang diikuti zaman, bukan jadi santri yang mengikuti zaman. Pendidikan memegang unsur penting untuk membentuk pola pikir, akhlak, dan perilaku manusia. Peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat madani yang terbebas dari kebodohan.